Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tutorial penting. Kita skip dulu mengenai tutorial Microsoft Excel. Padahal masih panjang ya kita bahas tutorial Excel, tapi kita sedikit membahas mengenai kisi-kisi dan gambaran soal-soal di rekrutmen bersama BUMN yang diadakan oleh eh, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Kemudian yang saya akan bahas di sini lebih ke pengalaman saya. Saya akan membahas ini pengalaman saya mengikuti hasil soal tes rekrutmen BUMN yang hari Sabtu lalu saya pelaksanakannya. Ada tiga kategori soal. Yang pertama yaitu soal tentang survei. Survei, jadi itu tidak ada benar atau salah. Kita cukup jawab saja apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan. Itu tidak ada benar atau salah, bebas teman-teman. 13 soal dan hanya waktu kurang lebih 10 menit kalau nggak salah. Kemudian soal kedua yaitu tentang TKD, tes kemampuan dasar. Pada dasarnya tes TKD ini sebenarnya yang saya tahu, yang saya pahami sebelum saya melakukan tes ini, tes TKD ini mirip seperti tes-tes psikotes pada umumnya. Ada yang psikotes di mana namanya, di perusahaan-perusahaan lain yang pernah saya ikuti dan pernah saya coba, itu saya ngiranya seperti itu. Ada tes deret, ada tes sinonim, antonim, ada tes kotak kubus, bolak balik kotak kubus, terus ada tes gambar, ada hitung-hitung cepat itu yang membentuk grafik. Saya mengiranya seperti itu. Ternyata sedikit berbeda dengan apa yang saya alami di tes-tes sebelumnya. Isinya ada 100 soal untuk tes TKD ini ya. Ada 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu 60 menit. Artinya teman-teman harus menyelesaikan pekerjaan tersebut. Satu soal itu maksimal kurang dari 1 menit atau kurang lebih 40 detik. Soalnya ternyata sangat susah. Saya, kalau saya boleh bercerita pengalaman saya, bahwa beberapa perusahaan yang pernah saya ikutin tes psikotesnya, rata-rata 90% alhamdulillah selalu lolos tes tersebut, karena menurut saya tidak terlalu sulit. Ternyata setelah saya ikuti tes TKD yang ini, itu kaget. Saya kira tesnya mirip seperti sebelumnya, ternyata susah. Saya ungkapkan sedikit. Ada beberapa tipe soal. Yang pertama yaitu sinonim, sinonim kata, pengelompokan kata yang mirip-mirip lah. Hampir sama, soalnya hampir sama dengan yang dulu di tes perusahaan yang lain. Kemudian kedua antonim, hampir mirip seperti sinonim. Yang kedua wacana, menceritakan sesuatu hal, kita harus menyimpulkannya, lebih ke bahasa Indonesia ya. Kalau saya lihatnya seperti pelajaran bahasa Indonesia waktu SMA. Jadi eh, ada ada sebuah narasi, kita harus menyimpulkan apa sih maksudnya narasi tersebut dalam sebuah kalimat. Dari beberapa kalimat kita simpulkan dalam satu buah kalimat. Itu juga menurut saya kejelihan kita, tidak terlalu sulit juga. Terus yang ketiga itu tipe soal yang matematika cerita, menceritakan, oh Andi pergi ke sekolah dengan kecepatan sekian, jarak sekian, si Budi pergi sekolah dengan sekian miligram, kemudian berapa jarak, di mana posisi Andi dan Budi ketemu jika kecepatannya sekian sekian, nah, kurang lebih begitu, berapa meternya. Nah terus yang terakhir yang saya ingat itu deret hitung. Enggak, ada lagi aljabarina, x kuadrat plus 2 sama dengan 0, kemudian dengan x tambah y sama dengan sekian, berapa nilai x, berapa nilai x tambah 2y, kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir yaitu tentang deret hitung. Deret hitung teman-teman sudah lihat, sudah tahu mungkin ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Artinya apa? Dia deretnya plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ada poin yang saya apa namanya, yang saya tonjolkan di sini ada dua, deret hitung dan aljabar.
yang X kuadrat itu saya lupa itu aljabar atau bukan ya, tolong koreksi jika salah. Jadi aljabar ini ternyata cukup sulit, bukan aljabar sederhana ternyata. Ini seperti rumus matematika yang ada di mata pelajaran SMA, dimana seusia saya yang sudah usianya kurang lebih 30 tahun, 8 tahun sudah tidak makan bangku sekolahan lagi, kasarnya sudah berkutat dengan dunia konstruksi yang berhubungan dengan manajemen, tidak berhubungan dengan X kuadrat lagi itu lupa semua. Jadi akhirnya saya blank di situ. Di luar dugaan, ternyata bukan aljabar linear, memang agak sedikit merumitkan. Terus yang kedua, deret hitung. Deret hitung ini sebenarnya mirip seperti psikotes pada umumnya, tapi yang membedakan adalah deret hitung ini jarak deretnya itu ternyata nggak cuma batas 10. Biasanya yang saya kerjakan itu paling 1 plus 2 jadi 3, 3 plus 2 jadi 5. Nah, plus 2 plus 2 plus 2 berarti deretnya kan plus 2. Ada yang plus 2 minus 2 plus 2 minus 2, atau plus 3 minus 3 plus 3 minus 3, atau plus 3 kali 3 bagi 3 plus 3 kali 3 bagi 3. Ini ternyata deretnya itu sampai lebih dari 10, angka 10. 15 kali 15 bagi 15. Kalau nggak salah ya, saya ingat saya ada beberapa soal yang sampai 100 plus 150 plus 350, dan itu yang membuat saya kehabisan waktu dalam menghitung itu. Jadi saya mengiranya awalnya deret hitungnya sama psikotes sebelumnya, cuma paling di bawah 10 gitu, plus 5 minus kali 5 plus 5 minus 5 kali 5. Kirain seperti itu, ternyata lebih, dan itu benar-benar di luar dugaan saya. Buat teman-teman yang mau ikutan ke sini, tips dari saya, rajin-rajinlah oret-oretan itu di kertas, tulis aja perkalian 100 kali 10-an, ratusan kali puluhan, atau puluhan kali puluhan, coret-coret cepet, karena nggak boleh pakai kalkulator, jadi harus cepet coret-coret. Kemudian ya itu, jadi harus rajin nulis, walaupun kita dapat deretnya, kita udah tahu nih deretnya berapa angkanya, tapi kalau angkanya ratusan kan ngitungnya lama juga, itu bisa menghabiskan waktu, sedangkan kita cuma dikasih waktu 40 detik per soal, untuk baca aja bisa 10 detik, kurang lebih seperti itu. Untuk aljabar linear lebih ke teman-teman sama, hampir mirip ini, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit karena tidak terlalu besar hitungannya. Jadi kita hanya perlu ngutak-ngatik rumus saja, bolak-balik, kelamaannya di situ. Tapi secara hitungan agak cepat karena angkanya tidak besar. Jadi untuk TKD ini kesimpulannya adalah saya melakukan tes memang agak kesulitan. Sepertinya kalau nggak salah saya terakhir itu 85 soal yang bisa saya kerjakan dari 60 menit. Tapi sepertinya saya bisa mengerjakan semua, karena setelah saya lihat soal ke 100, saya masih ada waktu untuk balik lagi ke soal-soal yang belum saya kerjakan. Jadi ketika soal di angka 20, di soal ke 20 itu saya sempat panik karena saya sudah menghabiskan waktu 30 menit karena saya kehabisan waktu dari aljabar ini. Hati-hati buat teman-teman, pesan saya, jika teman-teman lebih dari 1 menit mengerjakan satu soal, lebih baik skip, lewat, itu udah pasti lama. Kenapa? Kalau teman-teman sudah kehabisan waktu, sedangkan soal yang belum dikerjakan itu masih banyak, itu akan merugikan teman-teman. Kenapa? Panik. Kalau teman-teman sudah panik, itu udah nggak bisa mikir, sedangkan soal masih banyak. Bahkan soal yang mudah pun akan jadi sulit buat teman-teman. Jadi skip aja, lewat, kerjakan yang mudah. Sinonim, antonim itu kan mudah, nggak pakai hitung-hitungan, cuma nyocok-nyocokin aja. Ya walaupun belum tentu benar, tapi kan minimal kita bisa cepat. Lewat, skip. Kalau udah 100, baru balik lagi ke soal yang susah, baru kita mulai kerjakan. Jadi sisa waktu yang ada kita gunakan untuk soal-soal yang sulit, dan itu saya rasa akan sangat lebih tenang teman-teman mengerjakannya. Kemudian yang soal ketiga, kategori ketiga, yaitu core value. Core value ini kan ada 6 ya, akhlak, A, K, H, L, A, K. Amanah,
kompeten, harmonis, L itu loyal, A itu adaptif, K itu kolaboratif. Jadi 6 nilai-nilai utama ini dibagi lagi, masing-masing nilai itu memiliki 3 prosedur utama. Ada 3 masing-masingnya, amanah ada 3 sampai dengan kolaboratif ada 3. Jadi totalnya ada 18 panduan. Tapi menurut saya soal-soal yang keluar tidak seperti soal-soal anak SD. Misalkan Ani dikasih uang jajan sama bapaknya, kemudian dikasih jajan sama bapaknya 5.000, kata bapaknya suruh tabung 2.000, maka Ani benar-benar menabung 2.000, sisanya baru dijajanin, tidak melebih-lebihkan. Sifat apa yang ada di Ani? Kurang lebih tidak seperti itu. Ani memiliki sifat, kalau seperti itu kan jawabannya udah jelas, sifat amanah. Jadi kasih kepercayaan bahwa uang 5.000 suruh tabungin 2.000 dia lakukan, amanah, jelas dapat dipercaya. Tapi soalnya nggak seperti itu. Ini sebenarnya soal ini sangat menguntungkan buat teman-teman yang sudah punya experience bekerja walaupun cuma setahun, bekerja di perusahaan dengan nilai budaya yang cukup melekat, cukup bagus. Nah, ini sangat mempermudah teman-teman buat mengerjakannya. Soalnya ada 54, tapi dikerjakan dalam waktu 45 menit. Lebih mudah daripada tes TKD yang kurang dari 1 menit satu soal. Ini lebih dari 1 menit. Cuma narasinya cukup panjang. Dan jawaban A, B, C, D-nya, pilihan gandanya juga cukup panjang. Artinya, kalau teman-teman terburu-buru mengerjakan ini, mungkin teman-teman akan salah baca pilihan gandanya nih. Pilihan ganda A, B, C, D, ini mungkin bisa B sama D mirip. Nah, kalau teman-teman kurang teliti, ini bisa aja A sama B sama D ini salah pilih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus soalnya seperti apa? Soalnya mencerminkan teman-teman seperti, anggap teman-teman dulu udah bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan itu ada kasus, banyak kasus yang disampaikan oleh perusahaan itu. Kasusnya itu mirip seperti apa yang udah teman-teman lakukan. Kalau teman-teman udah pernah pengalaman bekerja ya, sudah pernah bekerja di perusahaan, itu benar-benar mirip. Apa yang akan teman-teman lakukan jika terjadi begini? Apa yang teman-teman lakukan jika punya teman seperti ini? Apa yang teman-teman lakukan jika punya teman seperti ini? Kurang lebih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya kerjaan, ini mudah jawabnya. Kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Tapi kalau teman-teman memberikan jawaban sesuai egonya teman-teman, ini juga hati-hati. Memang sebenarnya ini mirip-mirip ke arah nilai-nilai akhlak itu ya. Kalau jawaban teman-teman tepat, berarti salah satu nilai budaya BUMN itu melekat di diri teman-teman, dan itu jadi sebagai pertimbangan BUMN, perusahaan BUMN untuk menerima teman-teman di perusahaan tersebut. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Intinya untuk soal ketiga ini cukup mudah, saya bisa menyelesaikannya kurang lebih tersisa waktu 10 menit kalau nggak salah, saya lupa, kurang lebih 10 menit sisa waktunya. Jadi buat teman-teman persiapkan di soal TKD, memang agak sulit di soal TKD. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman dapat rezeki yang Allah kasih ke teman-teman. Kalau memang rezekinya di BUMN perusahaan teman-teman, ya maka teman-teman akan diterima. Jika tidak, kita bisa cari tempat lain. Rezeki Allah itu sangat luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.